Program makan bergizi gratis atau MBG pemerintah kembali menuai sorotan setelah kasus dugaan keracunan menimpa sejumlah murid. Psikolog Lita Gading menilai persoalan tersebut kemungkinan besar bukanlah akibat makanan beracun yang disengaja, melainkan karena kontaminasi bakteri atau virus dari makanan yang terlalu lama disimpan pada suhu ruang. Secara logis, kondisi itu meningkatkan risiko penyakit bagi anak-anak yang seharusnya justru menerima asupan sehat. Ironinya, program yang diharapkan memberi gizi justru menimbulkan masalah kesehatan hingga masuk rumah sakit. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran luas, mengingat keselamatan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Selain isu keamanan pangan, Lita Gading juga menyoroti dugaan bahwa program MBG syarat praktik korupsi dan menjadi ajang bagi-bagi jatah untuk anggota partai politik di parlemen. Ia menegaskan lebih baik dana MBG diberikan langsung kepada orang tua murid agar bisa dikelola secara layak sesuai kebutuhan gizi anak. Dengan demikian, transparansi lebih terjaga dan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Lita Gading mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan ini agar MBG tidak sekadar menjadi slogan politik, melainkan benar-benar hadir sebagai solusi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat kecil. Miris banget guys, lihat tuh program MBG ya, makanan bergizi gratis yang dialokasikan oleh pemerintah nih guys, dan dibagikan kepada anak-anak sekolah. Itu sebetulnya bukan masalah dia itu keracunan dan diracun, gak gitu guys, tapi ini adalah, kalau menurut saya nih ya, itu adalah kontaminasi antara virus yang menyerang saluran pencernaan. Bener gak sih? Karena gini loh, secara logika ya, kita menyiapkan makanan itu kan dari malam ya, atau dari subuh, dan itu terkontaminasi bakteri yang ada di suhu ruang yang terlalu lama. Make sense nggak menurut kalian? Mungkin ahli-ahli gizi atau ahli-ahli kedokteran pasti bisa mencerna masalah ini nih guys. Ini kan secara psikologis ya. Kalau secara psikologis itu, apabila makanan terlalu lama disimpan tanpa ditaruh di kulkas dan sebagainya, dan disiapkan yang begitu punya jeda waktu yang cukup lama, ya nggak salah kalau bakteri itu ada di dalamnya. Seperti itu sih. Kasihan loh. Menurut kalian apa solusi terbaik supaya makanan ini tidak menjadi penyakit terhadap orang-orang yang memakannya? Aduh, ini bahaya banget loh, beneran. Kasian lah mereka-mereka yang makan terus terkontaminasi makanan yang nggak sehat begini gitu. Yang tadinya kita mau memberikan makanan bergizi, ternyata malah justru jadi sakit, masuk ke rumah sakit, dan akhirnya amit-amit ya, keracunan dan sebagainya. Aduh, berikan uang tersebut, uang makan tersebut kepada orang tua. Jadi ya, orang tua si murid tersebut, biarlah makanan tersebut itu dikelola atau diolah oleh orang tuanya, supaya dia tahu kapasitas uang ini bisa diberikan apa saja untuk anaknya yang layak dan bergizi. Misalkan berapa sih satu orang anak itu dapatnya guys? Coba kasih tahu saya. Nah, kita hitung-hitungan dapat apa aja dengan uang segitu. Karena yang saya lihat nih, MBG ini banyak sekali orang-orang yang numpang hidup juga dari situ, dari keuntungan di situ. Tahu nggak guys? Itu mereka itu bagian dari partai-partai yang duduk di parlemen. Gila nggak tuh? Korupsi juga kan? Atau minta jatah juga kan? Mungkin kalian mendapatkan informasi sedikit saja dari saya. Tapi yang jelas guys, di MBG tersebut banyak yang mengelola adalah orang-orang yang duduk di sana. Ampun deh, gak ada henti-hentinya kalian anggota DPR. Udah lu dibayar oleh pajak-pajak kita, tetap juga lo ngambil keuntungan masyarakat. Memalukan, tau gak sih? Ampun. Cobalah hal ini, tolong ya Pak Prabowo, ini adalah program Anda untuk duduk menjadi seorang presiden di sini. Tapi program ini tidak berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Rubah dan terus buat solusinya dengan baik. Masyarakat hanya menunggu kebijakan Anda, guys. Bener gak sih? Masyarakat kecil, masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan makanan bergizi dari program Anda. Sekarang Anda sudah duduk di sini, duduk sebagai presiden, buktikan dan realisasikan kehidupan masyarakat jauh lebih baik dari sebelumnya. Anda sanggup? Kita kawal guys. Salam, Lita Gading. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.
sekarang ada lagi. Ini program hobi banget bikin pasien puskesmas. Di Garut Kadungora, 194 pelajar tumbang abis makan MBG. Padahal menunya cakep banget. Nasi, ayam woku, tempe, lalap, dan stroberi. Katanya bergizi. Hasilnya mual, muntah, pusing rame-rame. Gratis sih, tapi bonusnya rawat jalan. Kejadiannya, Rabu 17 September, 14 anak dirawat intensif, sisanya rawat jalan. Sampel makanan udah dibawa ke lab, jadi masih nunggu ya hasilnya. MBG itu katanya makan bergizi gratis, tapi kok lebih cocok muntah barang gratis? Ini lagi heboh pemberitaan mengenai kasus siswa-siswi yang keracunan akibat program makan bergizi gratis. Diharapkan mereka akan mendapatkan makan bergizi, nggak taunya makanan beracun. Ini yang salah bukan programnya, yang salah itu adalah yang ngurusin, terutama oknum-oknum vendor yang ditugaskan untuk memasak. Ya kalau kalian membagikannya jam 10 siang atau jam istirahat dan kalian masaknya jam 1 malam, ya wajar makanannya basi, terutama yang sayur-sayur. Belum lagi kalau yang dihadirkan itu makanan-makanan yang sudah dingin, nggak hangat. Tolonglah, ini program niatnya kan bagus ya, tapi diurusin oleh orang-orang yang asal-asalan gitu loh. Kasian loh, ini untuk manusia loh makanan ini. Kita hewan peliharaan aja makanan yang terbaik kita belikan, apalagi untuk manusia, jangan asal. Ratusan anak-anak keracunan MBG, please banget jangan salahin presiden kita, please jangan salahin Prabowo, please. Itu bukan salah dia, logikanya aja, dia cuma ngasih uangnya, terus abis itu yang bekerja orang yang bikin makanan. Jadi menurut gue dia nggak salah sama sekali, tidak salah apa-apa, tidak boleh disalahkan, please, jangan please. Ini narasi-narasi yang begini tuh siapa sih yang pertama kali buat? Gue tuh bingung apa yang ada di otak mereka. Makan bergizi gratis yang membuat keracunan itu adalah programnya Prabowo. Oke, jadi dia sebagai ketua dari program tersebut dan sah-sah aja kalau misalnya disalahkan. Ditambah lagi, Prabowo itu adalah mantan TNI. Oke, kalian tahu sendiri hukumnya seperti apa kalau misalnya ada di kemiliteran. Itu apapun yang terjadi gitu ya, mau dia pelakunya, mau dia bukan pelaku langsungnya gitu ya, tetap yang tertua, ketuanya itu pasti akan disalahkan. Jadi lu nggak perlu bikin narasi, please jangan salahin, please jangan salahin dan mendukung gitu ya. Karena ya itu emang udah tanggung jawab dia dan dia tahu itu. Orang yang mengkritik mengenai makan bergizi gratis itu bukan berarti dia pengen nyerang Prabowo, pengen Prabowo mundur segala macam gitu ya, tapi pengen supaya programnya itu diperhatikan lagi gitu loh. Kalau misalnya memang belum siap nih, sampai ada keracunan, sampai orang kejang-kejang kayak gitu, jangan dulu gitu loh, di stop, dipikirkan lagi baiknya seperti apa. Alah, lu mah bisanya ngomong doang netizen gitu ya. Coba kasih tahu program yang bagus apa. Bisa gue kasih tahu, tapi bayar dulu, bayar. Gue tidak mau dong. Harusnya itu kan pemikiran orang yang udah dibayar buat mikirin solusinya. Ya terus kita aja dari gue. Peace, love, and gaul. Bye-bye. Ini kejadian bukan sekali dua kali. Semenjak ada program makan bergizi gratis, kejadian seperti ini selalu terulang. Kali ini 251 siswa di Kabupaten Banggai Kepulauan diduga keracunan makan bergizi gratis. Aduh, ini kejadian sudah hampir puluhan kali. Sudah berapa ribu ratus siswa yang menjadi korban keracunan makan bergizi gratis. Lihat ini oleh kalian para pemerintah. Lihat, para siswa sampai ada yang kejang-kejang, sampai teriak-teriak karena keracunan makan bergizi gratis. Apa kalian gak punya mata? Kalian gak punya hati? Sehingga tidak ada rasa peduli dan kasihan kepada para siswa. Jika memang program ini bagus untuk meningkatkan gizi para siswa di Indonesia, harusnya tidak ada kejadian seperti ini. Kalaupun ada kejadian seperti ini, harusnya ada evaluasi dan tindak lanjut dari pemerintah. Apalagi Ketua Bagian Gizi Nasional ini harus bertanggung jawab. Kejadian para siswa keracunan akibat mengkonsumsi makanan bergizi gratis ini sudah sekian kali terjadi. Akan tetapi tidak ada tindak lanjut dan evaluasi dari Bagian Gizi Nasional.
baik itu dari pemerintah maupun pengelolanya. Bahkan viral surat soal orang tua diminta tak menggugat apabila anaknya keracunan makanan bergizi gratis. Hah? Ini lepas tanggung jawab atau apa? Pemerintahnya tidak bertanggung jawab, pengelolanya pun tidak bertanggung jawab. Terus ketika para siswa keracunan, yang disalahkan siapa? Yang berhak untuk bertanggung jawab siapa? Orang tua. Ini logikanya di mana gitu? Ayolah Bapak Presiden, lihat ini ya. Anak-anak Indonesia keracunan akibat mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Kalau memang Bapak niatnya baik untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, harusnya Bapak mengevaluasi Pak, menindaklanjuti jika memang ditemukan para pengelolanya itu lalai atau sengaja memberikan makanan basi kepada para pelajar. Jika kasus ini dibiarkan begitu saja, tidak ada evaluasi dan tindakan atau memberikan sanksi kepada pengelola, maka kedepannya otomatis akan banyak kasus-kasus seperti ini Pak. Tolong Pak, lebih diperhatikan lagi, dievaluasi lagi, terutama ditindak Pak oknum-oknum yang memang lalai atas memberikan program makan bergizi gratis. Ya Pak, salam akal sehat.